Selamat malam Jemaat Tuhan. Malam hari ini, mari menutup hari bersama Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu menghadapi situasi yang di luar kendali kita dan tidak tahu bagaimana harus mengatasi situasi tersebut? Kira-kira sikap apa yang biasa kita lakukan? Apakah kita berdoa atau kita melakukan semua upaya dengan kekuatan sendiri? Dapatkah kita hanya percaya saja? Saya masih ingat waktu itu krisis tahun 1998. Saat itu, saya sedang menjalani studi di luar negeri. Ketika badai krisis itu melanda, banyak teman-teman seangkatan saya harus pulang ke tanah air karena sudah kehabisan dana ataupun tidak ada dana lagi untuk melanjutkan studi dan membiayai hidup. Waktu itu, saya sungguh sangat khawatir akan nasib saya dan harus kembali ke tanah air. Saya menelpon mama, menanyakan apakah papa mama masih sanggup. Bila tidak sanggup pun tidak apa-apa. Mengingat saya masih memiliki 3 adik, waktu itu saya sungguh sangat khawatir akan nasib saya dan harus kembali ke tanah air. Saya menelpon mama, menanyakan apakah papa mama masih sanggup. Bila tidak pun tidak apa-apa. Mengingat saya masih memiliki 3 adik yang juga masih bersekolah di Jakarta saat itu, dan saya tahu mama sangat berhemat agar dapat membiayai saya sekolah di luar. Mama hanya berkata, "Percaya saja, Tuhan sanggup. Niscaya papa mama juga akan sanggup." Dan kata-kata itulah yang saya pegang. Singkat cerita, saya lulus 2 tahun kemudian, dan ketika mama hadir di acara wisuda, beliau berkata, "Ini semua karena kasih karunia Tuhan." Saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Mungkin sangat berat dan tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Bila itu situasinya, kita hanya perlu bersujud dan berseru kepada Bapa di surga. Bila orang tua kita di dunia saja berusaha sebaik-baiknya untuk anak mereka, apalagi Bapa kita yang di surga, yang jauh melebihi dari semuanya, dan yang kita perlukan hanya percaya saja kepadanya dan mengambil langkah iman. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit.
Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Bapa yang baik, terima kasih Kau selalu ada di setiap musim dan liku hidup kami. Kami mengaku terlalu sering kami mengandalkan kekuatan sendiri dalam menghadapi gelombang hidup dan masalah, dan kami menjadi lelah dan tak berdaya. Terima kasih untuk renungan singkat ini yang mengingatkan kami kembali untuk datang kepadamu dan percaya akan kuasa-Mu. Kuasa yang menenangkan angin ribut, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan apapun masalah kami. Kami mau datang kepadamu dan kami mau percaya kepadamu. Kuatkanlah kami yang lemah ini, Roh Kudus, dan ajar kami untuk percaya sepenuhnya kepada Kristus dan tidak bergantung pada kekuatan kami sendiri. Malam hari ini, kami mau serahkan semua beban kami di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan kami percaya esok pagi kami akan bangun dengan kesegaran yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.